Pembangunan infrastruktur jalan sangatlah penting bagi sarana terhadap peningkatan perekonomian rakyat. Dalam hal ini, pengusaha lokal juga kecipratan rezeki dengan adanya berbagai macam proyek strategis dari pemerintah pusat tersebut. Berbicara tentang proyek, tentunya tidak lepas dari adanya ketersediaan bahan baku. Namun sangat disayangkan banyak terjadi penyimpangan oleh pengusaha nakal yang hanya mencari keuntungan sesaat saja tanpa memikirkan faktor kerusakan ekosistem dan lingkungannya. Hal ini diduga adanya indikasi bahwa terjadi penambangan pasir batu dan kerikil secara ilegal tanpa adanya legalitas yang jelas di daerah Lubu Alung yang berlokasi di kawasan Ganting, Koto Buruan. Berdasarkan informasinya dari masyarakat setempat, bahwasannya kegiatan ilegal penambangan material tersebut diduga sudah berjalan cukup lama, namun tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Tentunya hal ini sangat memberikan tanda tanya bagi masyarakat itu sendiri, padahal kegiatan ilegal tersebut sangatlah gamblang dan banyak memakai alat berat. Menurut kabarnya, tambang sirtukil yang diduga adalah ilegal tersebut dilakoni oleh seorang pengusaha yang berinisial R. Dugaan masyarakat juga kuat bahwa dia dibackingi oleh Master of Power karena tidak mungkin dan sangat mustahil rasanya di negara hukum ini seseorang bebas melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, apalagi ini menyangkut Undang-Undang Minerba. Sementara itu, salah seorang pemuka masyarakat mengatakan bahwasanya penambang ilegal di Kabupaten Padang Pariaman sangat marah dan diduga juga ada campur tangan oknum-oknum di sana seperti di lokasi Tarok Kayu Tanam, Simpang Lintas, Bala Hilir Pelayangan, Bala Hilir Utara, Tarok Kecamatan 6 Lingkungan, sementara yang lainnya di Nagari Bala Hilir. Semua ini terjadi karena kebutuhan material yang sangat banyak untuk proyek strategis tol Padang Pekanbaru, ujarnya. Namun bila ini memang benar adanya, maka seharusnya pemerintah beserta stakeholder yang terkait mencarikan solusi agar penambangan ilegal material sirtukil di Kabupaten Padang Pariaman tersebut bisa diberikan payung hukum yang sifatnya sementara, guna memenuhi kebutuhan proyek strategis tersebut agar bisa memberikan pemasukan PAD secara legal kepada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Sementara saat ini seluruh barang yang masuk ke proyek tol tersebut semuanya dikenakan pajak. Namun anehnya yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa barang material dari penambangan ilegal bisa dibayarkan pajaknya? Ulasnya kepada awak media. Selain untuk mengisi kebutuhan proyek strategi nasional, sirtukil ilegal tersebut diselenggarai juga untuk mensuplai kebutuhan Stone Cruiser PT Statika yang bergerak dalam bidang pekerjaan jalan. Artinya pihak perusahaan tersebut juga terindikasi menampung barang galian C yang berasal dari penambangan ilegal. Kalaupun ada faktor pajaknya, tentu itu adalah mungkin sebuah hasil rekayasa penambangan yang berlagak seolah-olah material galian C tersebut adalah hasil tambang legal dengan memakai nama PT yang punya izin IUP pertambangan. Pihak penegak hukum seharusnya membongkar praktek rekayasa faktur pajak tersebut, karena berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas ESDM Sumbar tentang keberadaan perusahaan yang memiliki izin legalitas untuk penambangan material seperti sirtukil atau batuan, saat ini hanya ada 2 perusahaan saja, yaitu PT GAP dan PT BEN. Sebelum berita ini tayang, awak media mencoba untuk konfirmasi kepada R melalui kontak WA 08126617 sekian tentang informasi yang disampaikan masyarakat ini. Awak media juga meminta tanggapan dari Ketua LSM Baladika Adiaksa Nusantara Sumber tertanda Herman Tanjung di kantornya dan memberikan tanggapan keras dengan statement bahwa kita akan surati Kapolda Sumber dan Wahana Lingkungan Hidup agar pelaku tambang ilegal yang juga merusak lingkungan serta ekosistem tersebut agar dapat diusut tuntas. Saya Damli Adam dan segenap redaksi melaporkan.